Menghadapi kampanye sel Indonesia dari media asing, rakyat bersatu menggaungkan gerakan Buy Indonesia, sel Singapura. Ketegasan Indonesia mengelola sumber daya alam lewat kebijakan ekspor satu pintu sukses membuat Singapura panik. Oke teman-teman, kali ini kita mau reaction ya penjelasan videonya di channel The Wanderer ya, dimana ada sebuah videonya berjudul Malaysia Panik, Indonesia lawan balik geng barat, kini rupiah menguat, tagar sel Singapura viral. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja reaction videonya guys. Cekidot. Ya, saya kaget respon masyarakat langsung menanggapi video itu dengan membuat hashtag sel Singapura. Itu bukan kat Singapura pula. JSSEZ itu apa? Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan Singapura pernah dimiliki oleh Johor dan negara bagian Johor harus mengklaim bahwa Singapura harus dikembalikan ke Malaysia. Kita boleh berbeza pendapat, tapi jangan menjatuhkan hukuman dan juga jangan menyinggung juga perasaan rakan-rakan kita di Indonesia. Para trader sekarang jual singa ya, semua jual singa. Kita beli Indonesia, jual singa. Ayo, ini dia nih tersangkanya, harus kita kasih sekali-kali kasih pelajaran. Ketika gempuran asing berusaha melumpuhkan ekonomi kita, rakyat Indonesia menolak bungkam. Menghadapi media Singapura yang bertindak bak perpanjangan tangan Amerika, dengan arogan menyerukan sel Indonesia, masyarakat tanah air bangkit membalas lewat satu gerakan masif, Buy Indonesia, sel Singapura. Sebagai raksasa dengan pasar yang sangat besar, Indonesia berdaulat penuh atas sumber daya alamnya, termasuk ketegasan menerapkan kebijakan ekspor satu pintu. Manuver berani ini sukses membuat Singapura panik luar biasa. Serangan yang awalnya berniat menghancurkan justru menjadi bumerang. Rupiah yang sempat melemah kini berbalik menguat tajam. Ini adalah deklarasi nyata bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia pantang didikte oleh bangsa manapun. Iya, saya kaget ya. Sebenarnya saya luncurkan video Untold Story itu kan saya bongkar lanjutan dari Untold Story yang pertama. Ya, saya kaget respon masyarakat langsung menanggapi video itu dengan membuat hashtag sel Singapura. Itu bukan saya sebenarnya. Saya mohon maaf juga buat teman-teman di Singapura. It's not me who put the hashtag sel Singapore. Tidak. Saya hanya membuat analogi dan juga analisis bagaimana money flow itu berlari gitu ya. Nah, kalau akhirnya dianggap bahwa Singapura yang paling berkepentingan, itu bukan dari saya. Apalagi ada yang melanjutkan ideologi bahwa ternyata ekspor satu pintu itu kebijakan yang sebenarnya yang paling dirugikan adalah Singapura misalnya. Saya tidak tahu, karena bagian yang saya sampaikan adalah jelas bahwa rupiah itu di sell off bukan karena US dollar menguat, tapi karena ada yang memang sengaja check out dari rupiah dengan jumlah yang besar sekali. Dan kalau kita katakan karena US dollar menguat, DXY tidak pernah menguat. Tanggal 23 Januari, Pak Prabowo pergi ke Prancis. Harganya naik, tiba-tiba turun 17%. Pada saat itu juga rupiah yang lagi menguat, tiba-tiba Ini yang paling gila berikutnya, naik langsung sel ke atas. Indonesia melemah, ya. Digemakan. Jadi digaungkan ketika di perjalanan Singapura ke Straits Times, ya. IHSG jatuh. Anda lihat semua 14 beritanya, April, seakan-akan harga lagi Indonesia enak-enak negara yang naik. berbahaya, negara yang paling Oke. busuk, negara yang jelek Ini sekali. di videonya dan semua fund Footstall, manager merasa ya. Saya ada sampaikan bahwa IHSG akan membentuk peak tanggal 15 April. Ini videonya di sini. Dan kalian bisa lihat saat ini saya sedang menjelaskan tentang 15 April tersebut dan harganya drop. Ternyata saya baru sadar 14 April Pak Prabowo pergi ke Prancis dan jebol harganya. Anda mau bilang ini cocok logi? Nyatanya memang cocok. Exactly turning point. Kalau kita lihat di bawahnya, rupiah itu sedang sideways. Tiba-tiba begitu ini 14 April pergi ke Prancis, langsung melemah lagi. Ya, secara pelan tapi pasti. Tanggal 29 Mei juga sama. Harganya turun, mulai naik dikit. Tiba-tiba pergi ke Prancis, jebol lagi harganya. Dan rupiah makin menggila. Pada saat ini diumumkan bahwa Presiden Prabowo menandatangani bisnis, membawa pulang bisnis dari Prancis. Ya, apa yang terjadi? Ya, dia makin dihajar, rupiah melemah secara signifikan. Ini yang paling gila berikutnya, sel Indonesia digemakan, digaungkan di Singapura Straits Times ya.
Anda lihat semua beritanya, seakan-akan Indonesia ini negara yang berbahaya, negara yang paling busuk, negara yang jelek sekali, dan semua fund manager merasa bahwa sell semua Indonesia. Mari kita cabut dari Indonesia. Kalau kalian jeli dari awal udah kelihatan sell off rupiah, orang pindah ke Singapura. Dan sekarang Singapura bikin berita seperti ini, sell Indonesia. Ada apa dengan Singapura? Tanda tanya besar. What's wrong Singapore? Dan kenapa kamu sekarang menyorot Indonesia seperti ini? Ada apa ini di sini? Mari kita bongkar. Kita cek fakta apakah benar kita dikerjai asing, dengan asing menarik uangnya dari Indonesia setelah kejadian-kejadian penting tersebut, setelah kita mencoba membela kedaulatan negara kita dengan mencari barang murah. Apakah ini akibatnya? Mari kita perhatikan. Kita melihat timeline, ya. Kita punya timeline tekanan pasar Indonesia 2025-2026. Tahun 2025 Januari Indonesia resmi jadi anggota penuh BRICS. Saat itu dikasih tarif 32% ketika tarif war, walaupun didiskon menjadi 19%. 8 September terjadi kerusuhan. Ingat, rumahnya Bu Sri Mulyani diacak-acak pada saat itu tentang anggota dewan. Itu sudah mulai. November, Desember 2025 mulai asing net seller obligasi pertama dalam 3 tahun. Kepemilikan asing di SBN tinggal 13%. Tandanya sudah ada walaupun market itu belum kelihatan. Tapi ingat, Astronaci pertama kali di Desember 2025 mengatakan bahwa IHSG akan 9150, oke, dan jatuh ke 6000. Videonya mana? Di videonya. Oke. Jadi sebelum all time high saya sudah sampaikan akan ke 9150 dan turun ke bawah. Dari mana Pak Gema tahu? Astrologi cycle yes, tetapi saya sedang mengamati apa yang terjadi. Kenapa ada asing yang tiba-tiba jual SBN-nya? Di 2026, perhatikan, Januari rekor tertinggi 9174, analisis saya 9150. Kemudian 28-29 Januari mulailah yang namanya MSCI itu kasih pembekal. Orang pada sibuk bilang Pertamax naik, nih lo lihat. With regard to the export policies of individual countries, I will continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Wakil Perdana Menteri Singapura akhirnya panik sama kebijakan ekspor satu pintunya Prabowo. Malah ngajak kerja sama dan antara. Lagian hasil alam punya Indonesia. Kalau Singapura yang ngatur-ngatur kita harus gimana sama SDA, negara lo no, cangkangnya Amerika kagak punya harga diri. Makanya jangan jumawa, kurs SGD, SGX negara kita menguat, giliran Indonesia menjaga sumber daya alamnya lo panik ya, lo makan tuh kurs mata uang sama saham. Karena at the end yang menang tetap sumber daya alam. Satu, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat, dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan seperti tadi disampaikan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing. Keputusan BI juga disambut baik oleh Dewan Ekonomi Nasional yang Selasa sore bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana dengan 17.900 rupiah. Kemudian untuk IHSG juga menguat, kemarin di 5.700, sekarang di 5.800-an. Hal ini dikarenakan kemarin Bank Indonesia membuat kebijakan untuk menaikkan suku bunga, kemudian dari pihak Danantara melakukan buyback ke saham-saham big caps, termasuk para ya konglomerasi yang juga membeli atau buyback saham-saham big caps khususnya perbankan. Hal ini menyebabkan rupiah menguat, IHSG juga menguat. Kita tunggu saja guys, apakah bisa kita mencapai target 15.000 sesuai yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Keuangan. Tapi yang pasti kita harus gaungkan nih sell Singapura, karena mereka juga menggaungkan hal sama. Ketika mereka menggaungkan sell Indonesia, semua saham kita jatuh, kemudian rupiah kita melemah. Semua tujuannya apa? Karena mereka tidak mau kita mengatur ekspor kita, mengatur ekspor sumber daya alam penting strategis kita, yaitu sawit atau CPO, batu bara dan nikel pada asing. Kita maunya ekspor satu pintu, jadi kita yang ngatur harga jualnya. Kita tidak mau lagi dipermainkan oleh eksportir yang mempermainkan negara kita.
mengambil dari harga kita murah, tapi dia jual lagi ke luar negeri dengan harga yang mahal melalui mafia-mafia atau melalui perusahaan-perusahaan cangkang. Tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme. Bahkan embahnya kapitalisme, ya, guru-guru kapitalisme sekalipun mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa datang dengan nasionalisme, ya. Jadi karakteristik sifat dari ekonomi modern is not self-sustained, tidak maju, tidak berkembang dengan sendirinya. Growth, pertumbuhan distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme. Jadi saudara-saudara, Jepang maju, Amerika maju, Eropa Barat maju, Tiongkok bangkit sekarang karena nasionalisme. Begitulah dinamika geopolitik kawasan Asia Tenggara saat ini. Kekuatan solidaritas nasional terbukti mutlak mampu menjaga kedaulatan serta membungkam intervensi asing.